Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibnillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan kali ini tiada untaian kata yang paling pantas kita ucapkan bersama selain daripada ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik karunia yang berupa iman Islam, sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala pun masih berkenan memberikan kita kesehatan panjang umur. Oleh karena itu, patutlah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku umat tentunya besar harapan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perkenankan kami kelak di yaumil qiyamah, Kau kumpulkan kami semua bersama dengan orang tua kami, bersama dengan guru-guru kami, beserta dengan keluarga kami, beserta dengan tetangga-tetangga kami yang istiqomah imannya kepadamu. Kau kumpulkan kami semua berada di tahtali Sayyidina Muhammad, berada di bawah naungan Rasulullah Muhammad, dan diakui kita sebagai sebenar-benarnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, pada saat itu Rasulullah bertanya, "Ala akhbirukum biman tuharramu alaihin nar?" Wahai para sahabatku, maukah kamu aku beritahu siapa golongan orang-orang yang Allah hindarkan untuk masuk ke dalam neraka? Kemudian serentak para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Baik, mau ya Rasulullah. Siapa mereka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin." Golongan orang-orang yang kelak di yaumil qiyamah Allah jauhkan untuk masuk ke dalam api neraka ada 4 orang. Yang pertama adalah hayyin. Apa itu sifat hayyin? Sifat hayyin adalah sifat tawadu, rendah diri, di mana memang sifat ini seharusnya ada pada diri seorang muslim. Ketika sifat rendah hati tawadu ini senantiasa tertanam dalam hati seorang muslim, maka insya Allah hati seorang muslim akan jauh daripada sifat angkuh, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Karena sifat tawadu, rendah diri, adalah merupakan salah satu sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah kalimat
di mana sering kita baca tentunya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sosok figur yang memiliki sifat tawadu dan rendah diri. Dan sifat tawadu ini Rasulullah tunjukkan tidak hanya kepada para sahabat, tetapi juga kepada orang-orang yang memusuhi. Pada suatu hari Rasulullah ketika melewati satu jalan, kemudian ternyata di belakang sorban Rasulullah ditarik oleh seseorang itu, yang dimana seseorang itu bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Rasul kaget sampai membekas warna merah di lehernya. Begitu saking kerasnya dia tarik sorban Rasul. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul pada saat itu? Rasul tidak menunjukkan kekuatannya. Rasul tidak menunjukkan kekuasaannya. Justru Rasul hanya sekedar menengok kemudian tersenyum. Luar biasa. Oleh karena itu, kalau seandainya sifat tawadu ini kita sebagai orang Islam, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di hadapan anak-anak kita, baik di hadapan lingkungan kita, rekan-rekan kita, tetangga-tetangga kita, maka insya Allah sifat tawadu ini akan membawa kita kehidupan dimanapun kita berada menjadi lingkungan yang damai, yang jauh daripada keangkuhan dan kesombongan. Sifat tawadu yang ditunjukkan oleh kita selaku umat Nabi dimanapun kita berada, dalam kehidupan bertetangga mungkin kita akan berusaha untuk menanamkan rasa hormat kepada orang lain, karena kita tahu bahwasanya di antara kita tidak ada yang sempurna. Di antara kita tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Tentunya di antara kita semua adalah manusia yang berdosa. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu, sifat tawadu insya Allah akan membawa kita kepada satu sifat di mana fitrah kita sebagai seorang hamba. Karena memang fitrah dasar sifat kita sebagai manusia adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tunjukkan dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud, terlepas dari apakah ia seorang pejabat, apakah ia seorang konglomerat, apakah ia seorang rakyat, tetap posisi sujud sama. Menempatkan kening di tempat di mana telapak kaki manusia berpijak. Artinya apa? Posisi sholat ketika sujud ini menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, pantang bagi kita untuk memiliki sifat sombong dan angkuh. Iblis diusir oleh Allah dari surga bukan karena iblis nggak paham dan tidak mengerti Al-Quran. Bahkan iblis pandai, iblis pintar. Bukan berarti iblis tidak mengerti apa-apa. Justru iblis diusir oleh Allah dari surga adalah karena iblis memiliki sifat sombong dalam diri mereka. Oleh karena itu, sifat sombong ini tentunya akan menjadikan kita menjadi manusia yang lupa siapa jati diri kita. Kita adalah manusia yang lemah, yang dimana kita tanpa kuasa ketika kita pertama kali lahir di dunia. Ketika pertama kali lahir di dunia tidak ada kemampuan apa-apa bagi kita. Mata kita tidak mampu melihat, telinga kita pun tidak mampu mendengar, hati kita belum mampu untuk merasakan. Seiring berjalannya waktu, Allah berikan kuasa itu. Artinya apa? Ketika Allah berikan kesempurnaan kepada kita sebagai seorang manusia,
Saat ini kita sudah mampu menikmati kehidupan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan fasilitas keluarga buat kita. Alhamdulillah, kita bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga. Allah berikan kebahagiaan kepada kita dalam hidup berlingkungan dan bermasyarakat. Kita punya tetangga-tetangga yang baik. Ini adalah merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Allah berikan anak-anak yang lucu, yang insya Allah semua anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehebat apapun keilmuan kita, sekaya apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, ketika Allah berkuasa kun fayakun, ketika Allah ambil sedikit nikmatnya, maka pada saat itu kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Sehat milik Allah, sakit pun punya Allah. Ketika seseorang diberikan sehat oleh Allah, kemudian ternyata dia angkuh dengan kesehatan yang Allah berikan. Siapa contohnya? Namrud. Seumur hidup tidak pernah merasakan sakit, tapi justru kesehatan yang Allah berikan menjadikan ia menjadi manusia yang sombong. Allah binasakan, Allah hancurkan. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita tidak punya kekuasaan, tapi ketika Allah berikan sehat, kemudian ada sifat sombong. Satu titik saja kesehatan yang ada dalam organ tubuh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu kita sudah merasakan, ya Allah, ternyata hidupku tidak sempurna. Kalau seandainya dicabut sedikit saja kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ya Allah, ternyata mulutku terasa pahit, walaupun di depan mataku berapa banyak hidangan yang memang sudah siap saji. Kalau seandainya Allah sudah cabut sedikit saja nikmat sehat yang ada dalam diri kita, maka tentunya pada saat itu kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, jamaah Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, percayalah bahwasanya nilai daripada takwa ini adalah bukan nilai yang sangat luar biasa dan kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah layin. Bagaimana layin ini adalah merupakan sifat di mana manusia mampu menjaga hatinya dengan baik. Karena kita tahu bahwasanya hati ini adalah merupakan raja diraja dalam kehidupan dan organ tubuh manusia. Ketika hati manusia baik, maka insya Allah seluruh organ yang ada pada diri manusia akan baik. Tapi kalau hati manusia buruk, maka percaya dan yakinlah, semua organ tubuh manusia akan mengarah pula kepada keburukan. Hati, kata Imam Ghazali, hati adalah ibarat kaca, dosa adalah ibarat debu. Selama hidup kita, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai dengan hari ini, kalau hati ini tidak pernah kita mau untuk membersihkan, maka jangan salahkan siapapun kalau seandainya hati ini sulit untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena kaca dalam hati ini sudah banyak tertutupi oleh debu. Kita tahu, kaca ketika sudah lama tidak pernah dibersihkan, itu lambat laun kaca itu akan menempel dan kemudian berkarat. Tentunya logikanya adalah karat yang sudah menempel di kaca ini akan jauh lebih sulit dibersihkan. Beda dengan ketika debu ini baru menempel di kaca, maka insya Allah hanya sekedar pakai tangan saja kaca itu bisa bersih. Hanya dengan memakai tisu saja kaca ini insya Allah akan bisa bersih. Tapi kalau sudah berkarat, maka butuh alat-alat tertentu. Oleh karena itu, jagalah hati kita supaya kehidupan yang kita jalani ini insya Allah menjadi kehidupan yang membawa keselamatan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah qarib,
yaitu seseorang yang memiliki karakter ramah, mudah bergaul, dan juga berusaha untuk dekat dengan siapapun. Karena orang yang memiliki sifat qorib ini, dia menyadari dia adalah bagian daripada makhluk sosial yang tidak mungkin bagi dia untuk bisa hidup sendiri tanpa bantuan daripada orang lain. Orang yang memiliki sifat qorib, dia tidak pernah memilih, karena dia tahu bahwasanya dunia dan isinya adalah fana. Orang yang memiliki sifat qorib, dia berusaha dekat dengan siapapun, dia berusaha bersahabat dengan siapapun, berteman dengan siapapun, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena harta, bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena ketampanan dan kecantikan. Karena orang yang memiliki sifat qorib, dia menyadari kalau seandainya saya berusaha dekat dengan para pejabat, dia tahu jabatan yang disandang oleh seseorang cepat atau lambat akan lepas dari tangan. Ketika jabatan ini sudah tidak disandang, pertanyaan yang muncul adalah, apakah persahabatan itu masih akan terus terjalin? Dekat dengan orang yang kaya, orang yang memiliki sifat qorib menyadari bahwasanya kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkenan, maka sekejap Allah berkenan, maka hartanya pun akan hilang. Kalau seandainya dia bersahabat hanya karena kekayaan, maka pertanyaan yang muncul adalah, kalau seandainya orang yang diajak bersahabat itu jatuh miskin, apakah persahabatan itu masih akan terus terjalin? Tentunya tidak. Karena niat dari awal dia dekat dengan seseorang, dia bersahabat dengan seseorang adalah karena harta yang dimilikinya. Begitu juga dengan bersahabat dengan orang yang mungkin memiliki wajah yang tampan ataupun cantik. Ketampanan ini relatif. Cuma terkadang ada juga ketampanan itu bukan tampan yang sebenarnya, tapi tampan karena pujian. Begitu juga cantiknya seorang wanita terkadang bukan cantik yang sebenarnya, tapi cantik karena pujian seseorang. Kenapa seseorang memuji? Karena mungkin ada sesuatu hal. Contoh, ibu cantik sekali, padahal tidak. Ketika ditanya, terima kasih kamu telah memuji saya, tapi kenapa kamu selalu memuji saya? Ya karena ibu tiap kali saya puji selalu naktir saya, makanya saya senang muji ibu. Artinya dia bahagia dibilang cantik karena ada sesuatu yang diharapkan. Cantik ini relevan, cepat atau lambat cantik ini akan pudar. Dulu usia 15 tahun bibir kenceng, jalan cepat, punggung tegap. Tapi seiring berjalannya waktu 20, 25, 30 tahun kemudian, ternyata semua sudah berubah. Pipi udah terlihat keriput, punggung udah membungkuk. Bahkan dulu ketika pipi kenceng, ketika usia 15 tahun, tapi ketika usia sudah 50 tahun, maaf, kadang kalau kena angin aja pipi ini harus bunyi, epek. Artinya apa? Tidak ada yang abadi. Kecantikan manusia, ketampanan manusia, harta manusia, kekayaan manusia, pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang keempat, golongan yang tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka adalah sahlin. Apa itu sahlin? Yaitu karakter orang yang berusaha untuk memberikan kemudahan dalam setiap urusan orang lain. Dan ini sesuai dengan prinsip dasar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Berilah kabar gembira kepada orang lain, jangan pernah engkau takut-takuti. Mudahkan urusan orang lain, jangan pernah engkau persulit. Karena barang siapa yang berusaha memberikan kemudahan untuk saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, pada hakikatnya itu hanya sekedar sarana bagi kita untuk bisa menjadi orang yang baik dan berusaha dalam kebaikan. Tapi pada hakikatnya, kebaikan yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Para jamaah TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya harapan kita melalui 4 golongan ini, mari kita bersama-sama berusaha untuk bisa melaksanakan, mengimplementasikan 4 sifat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk usaha kita sebagai seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan dan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang senantiasa kita mohonkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan kepada kita di dunia, berikan keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Semoga kita semua melalui usaha baik kita, semoga Allah perkenankan kita menjadi orang-orang yang baik, yang cinta dengan kebaikan dan istiqomah dengan kebaikan yang kita lakukan. Yang endingnya nanti di yaumil kiamah, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua bersama dengan orang-orang yang baik, dan Allah tempatkan kita semua di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah tentunya 4 golongan yang Allah jauhkan dari api neraka. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa benar-benar melaksanakan apa yang telah tersampaikan dan bisa kita jadikan sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Demikianlah para pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa memberikan manfaat, wabil khusus untuk diri saya pribadi dan tentunya untuk jamaah TV One dimanapun berada. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.